Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 176. Manurung, Tuan Fernando ditangkap, apa rencanamu? Tanya Juwono lagi. Hehe, si Sambudi itu benar-benar tidak takut mati. Pemimpin masa depan keluarga Lukman saja berani ia tangkap. Jika bukan mencari mati, lalu apa? Manurung tersenyum dingin. Menurutku tentu saja, mau menghancurkan keluarga Hadat. Kurasa Tuan Fernando juga berpikir begitu. Nah, soal menghancurkan keluarga Hadat saya serahkan pada Anda. Saya hanya bertanggung jawab untuk menyelamatkan Tuan Fernando. Keluarga Hadat mempunyai pengaruh sangat kuat di kota Lautan Timur. Saya orang lapangan, jadi tidak dapat menghancurkan seluruh industri milik keluarga Hadat, kata Juwono. Menghancurkan keluarga Hadat tidak dapat dilakukan dengan terburu-buru. Kira-kira harus setelah 2 jam dari sekarang karena saat ini saya sedang menangani beberapa masalah di Avanland dan tidak dapat memanfaatkan hubungan saya di kota Lautan Timur. Baiklah, begini saja saya akan menelepon Kasril Sawat nanti. Selain itu, masalah ini juga harus diketahui oleh Tuan Talib. Manurung tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Saya rasa jika Tuan Talib tahu bahwa putra satu-satunya ditangkap oleh keluarga kecil sebesar biji wijen, pasti akan lebih marah dariku. Keluarga Hadat, bersiaplah untuk menanggung amarah dari Tuan Talib. Setelah mengobrol sebentar, Manurung menutup telepon kemudian kembali menelepon Kasril Sawat dan memberitahu Dela tentang masalah tersebut. Markas besar keluarga Hadat terletak di sebuah manor di sisi barat kota Lautan Timur. Rumah bangsawan yang berupa taman ini memiliki sejarah lebih dari 300 tahun yang dilengkapi dengan gunung buatan, air mengalir, dan paviliun, udara yang segar, burung-burung dan bunga-bunga harum. Begitu masuk, membuat orang merasa segar kembali. Di aula manor, Sambudi duduk di posisi terdepan dan sedang mendiskusikan bisnis dengan seorang pria paruh baya berkacamata. Tuan Sambudi, apakah Anda benar-benar memiliki kalifornium di tangan Anda? Pria paruh baya berbicara dengan semangat dan harapan di matanya. Orang ini bernama Rahman Harto. Dia adalah orang yang membuat peralatan medis seperti peralatan fisioterapi, peralatan kemoterapi, mesin USG, penganalisis sel darah dan lain-lain. Ini semua diproduksi di pabrik-pabrik yang bernaung di bawah tangan Rahman Harto. Dia menyediakan 30% peralatan medis di seluruh rumah sakit di kota Lautan Timur. Status orang ini sebanding dengan Sambudi Hadat. Tentu saja, Pak Rahman. Jika saya mengundang Anda jauh-jauh dari kota Jingiring, mungkinkah saya bisa berbohong kepada Anda? Sambudi tersenyum, lalu mengeluarkan kotak kecil itu dan menyerahkannya kepada Rahman. Rahman membuka kotak kecil itu dan melihat isinya. Ekspresi wajahnya seketika menjadi terkejut dan penuh rasa tidak percaya. Dengan suaranya bergetarlah berkata, ini benar-benar kalifornium. Dan ternyata itu sangat besar. Kurasa, 1/4 kalifornium di dunia berada di sini. Setelah itu, dia melihat ke arah Sambudi lagi dan bertanya dengan rasa bingung, Tuan Sambudi, dari mana kamu mendapatkan barang yang begitu berharga? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, katakan saja padaku, syarat apa saja yang kamu mau ajukan untuk bekerja sama denganku, kata Sambudi ringan. Rahman terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, begini saja Tuan Sambudi, kalifornium yang ada di tangan Anda itu, Anda jual kepada saya setengahnya, saya akan membayarnya seharga 400 miliar, bagaimana? 400 miliar. Pak Rahman, apakah kamu mengira seorang Sambudi Hadat ini adalah seorang idiot? Wajah Sambudi menjadi dingin, kalifornium ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang.
Jika Anda menawar 4 triliun untuk setengah dari Californium ini, apakah kamu sedang bermimpi? Californium dapat digunakan untuk mengobati kanker. Anda kira seorang Sambudi Hada tidak tahu tentang ini? Bahkan jika setengah dari itu ada di tangan Anda pasti dapat menciptakan puluhan triliun keuntungan untuk Anda. Sekarang Anda menawar seharga 400 miliar. Apa Anda anggap saya ini anak usia 3 tahun yang tidak mengerti apa-apa? Wajah Rahman tiba-tiba menjadi sedikit malu. Memang Californium ini jika jatuh ke tangannya bisa membuat keuntungan puluhan triliun untuknya. Dia menawar 400 miliar karena ingin lihat apakah dia bisa mendapatkannya dari Sambudi dengan harga yang lebih murah. Pak Rahman, jika Anda ingin bekerja sama, tolonglah tunjukkan ketulusan Anda, kata Sambudi dengan tanpa ekspresi. Rahman terbatuk ringan dan berkata, begini saja, Californium ini Anda jual setengahnya pada saya dan saya akan memberimu 400 miliar. Dan di saat yang bersamaan saya akan menggunakan Californium ini untuk memproduksi perangkat medis untuk mengobati kanker. Setiap kali ada pasien kanker yang sembuh, saya akan berbagi 10% dari keuntungan kepada Anda. 10%. Tidak, Sambudi menggelengkan kepalanya, saya ingin 30%, tidak boleh kurang. 30%. Wajah Rahman berubah. Ini sudah berada di luar toleransinya. Tapi tidak ada ruginya. Selama Californium ada di tangannya, dia selalu bisa menggunakannya untuk menghasilkan uang. Baiklah, mau 30% ya 30%. Rahman menggertakkan gigi dan akhirnya berkata, hahaha, baik Pak Rahman, deal. Sambudi tertawa. Jika bisnis ini terrealisasi, dalam waktu 3 tahun ke depan kekuatan ekonomi keluarga Hadatnya akan meningkat pesat. Sisa setengah dari Californiumnya akan dibicarakan dengan militer. Pada saat itu tiba uang yang akan dihasilkan bukanlah nilai yang kecil. Keluarga Hadat saya mempunyai harapan menjadi sebuah keluarga yang berpengaruh dalam 10 tahun ke depan. Fernando si bajingan itu, masih berani mengatakan bahwa keluarga Hadat akan musnah. Bagaimana dia bisa berpikir seperti itu? Keluarga Hadat ini tidak akan pernah musnah, tetapi akan semakin kuat dan berkembang. Mata Sambudi penuh dengan antusiasme dan emosi. Dor, siapa kamu? Keluar. Ini kediaman keluarga Hadat. Kamu tidak bisa masuk tanpa izin. Saat ini, suara berisik datang dari luar. Apa yang terjadi? Sambudi mengerutkan kening dan melihat keluar aula. Bruk. Suara langkah kaki intensif terus berdatangan. Kemudian, 20 atau 30 orang tiba-tiba dengan langkah cepat masuk dari luar. Orang-orang ini berpakaian jas hitam, memiliki mata yang suram dan memegang pistol hitam pekat di tangan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria yang mengenakan baju tunik gaya Tiongkok dengan wajah khas orang Tionghoa, berkumis tipis, dan dengan mata yang dalam. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura sedingin es. Tangan kirinya memegang 2 batu besi yang mengeluarkan suara berderit. Dia memegang pistol di tangan kanannya. Itu adalah Juwono Chandra. Cepatlah pergi. Ini bukan tempat yang seharusnya kalian datangi. Seorang pengawal keluarga Hadat berteriak keras dan bergegas. Juwono mengangkat tangan kanannya dan bahkan tidak melihatnya. Dor! Terdengar suara tembakan. Sebuah peluru mendarat tepat di kepala pengawal itu. Klik! Dalam sekejap mata, darah berserakan di mana-mana. Saat berikutnya pengawal itu jatuh dengan lembut ke tanah dan terdiam. Siapa kamu? Kamu tanpa sadar sudah mendobrak markas keluarga Hadat. Apa kamu cari mati? Sambudi sangat marah, ia menggebrak meja, lalu berdiri dengan matanya yang terbakar amarah menatap pria berbaju tunik gaya Tiongkok itu. Juwono Chandra berbicara tanpa ekspresi. Juwono Chandra, tokoh besar di jalan kota Lautan Timur. Sambudi tercengang. Dia secara alami tahu bahwa Juwono Chandra adalah tokoh besar di jalan. Namun, orang ini pada dasarnya dalam keadaan semi-pensiun. Hanya ada sedikit berita tentang dia selama beberapa tahun ini.
Sambudi tidak menyangka Juwono akan membawa begitu banyak orang untuk datang. Juwono, kamu dan keluarga Hada tidak memiliki masalah di masa lalu, dan tidak memiliki dendam akhir-akhir ini. Mengapa harus membuat masalah dengan keluarga Hadat? Sambudi menatap Juwono dengan dingin. Tempat keluarga Hadat ini bukan tempat di mana kamu ingin datang atau pergi seenaknya. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, kamu tidak akan bisa mudah pergi begitu saja. Begitu dia selesai berbicara, banyak pengawal keluarga Hadat lainnya bergegas keluar dan sekilas ada 40 atau 50 orang mengepung Juwono dan yang lainnya. Tidak ada masalah di masa lalu. Tidak ada dendam dalam waktu dekat. Juwono mencibir, dengan kamu menculik Tuan Fernando, sama saja dengan mengadakan perseteruan berdarah denganku, Juwono Chandra. Tuan Fernando. Siapa Tuan Fernando? Sambudi tercengang. Matanya berkedip, yang terlintas dalam pikirannya adalah, mungkinkah Tuan Fernando yang Anda maksud adalah Fernando bajingan itu? Keluarga Hadat harus musnah. Dengan kamu menculik Tuan Fernando artinya kamu sudah berani mati dan menggali kuburanmu sendiri. Sekarang kamu masih berani berlaku tidak hormat kepada Tuan Fernando. Ada hawa dingin di mata Juwono. Sambudi mengalihkan pandangannya dan tersenyum sedikit. Sekarang akhirnya aku mengerti bahwa orang di belakang Fernando si bajingan itu adalah kamu, Juwono Chandra. Pantas saja, Fernando si bajingan itu berani bersikap sombong. Mahmud Wachidin dan orang lainnya sangat menghormati Fernando. Ternyata semuanya karena kamu, Juwono Chandra. Lagi pula, posisi Anda sebagai bos besar pada dasarnya tidak tergoyahkan, dan siapapun di antara Anda harus menjilat Anda. Orang di belakang. Juwono menggelengkan kepalanya, saya bukan orang yang berada di belakang Tuan Fernando, tapi Tuan Fernando lah orang yang berada di belakang saya. Masih saja berpura-pura. Di saat seperti ini, masih saja bersikap baik terhadap bajingan itu. Sambudi mencibir dengan jik, Fernando itu sudah menikah, tapi masih berani berhubungan dengan putriku. Masalah ini aku tidak terlalu hiraukan. Tapi kesalahannya adalah hadiah yang sudah ia berikan kepada keluarga Hadat masih mau diambil kembali. Harusnya kamu berterima kasih kepadaku karena dia tidak aku habisi. Rasa tidak sabar tergambar jelas di mata Juwono. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Sambudi. Selama Fernando masih berada dalam genggaman Sambudi, setiap detik bisa sangat berbahaya. Sambudi, berhenti bicara omong kosong. Lepaskan Tuan Fernando atau aku akan menghancurkanmu. Baru saja Juwono selesai berbicara. Srak, srak, srak. Pengawal keluarga Hadat semuanya mengepung Juwono. Juwono, sekarang kamu yang membutuhkan saya. Kamu di sini untuk mencari seseorang dariku. Jaga sikapmu. Sambudi berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu membutuhkan saya dan mencari orang dari saya, kamu harus bersikap hormat. Sebelum dia selesai berbicara, Juwono menendang lututnya. Titik petik 2. His. Sambudi merasa kesakitan dan menatap Juwono dengan rasa tidak percaya. Cari mati. Berani sekali menyakiti Tuan Sambudi. Benar-benar tidak takut mati ya. Pengawal keluarga Hadat juga sangat marah. Suasana menjadi tegang. Bagus. Sambudi mencibir, seperti yang diduga, Juwono, pria besar, tegas, berani dan penuh strategi. Saya mengagumi Anda. Saya menangkap Fernando hanya untuk menyiksanya. Bagaimanapun, saya sudah mendapatkan Californiumnya, si bajingan itu tidak ada gunanya lagi bagi saya. Karena Anda, seorang tokoh besar datang untuk meminta seseorang secara pribadi, maka saya akan memberikannya kepada Anda sebagai bentuk menghargai Anda. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Kemarilah, keluarkan Fernando bajingan dari penjara bawah tanah dan lepaskan dia. Baik, Tuan. Dua pengawal segera pergi ke ruang penjara bawah tanah. Juwono, aku melepaskan Fernando bukan karena aku takut padamu. Itu hanya karena saat ini keluarga Hadat sedang berkembang dan semakin kuat. Saya sebagai kepala keluarga tidak boleh mati. Jadi saya tidak perlu bertarung denganmu.
Sambudi menatap Juwono, tetapi jika ada waktu lain, Anda berani memimpin sekumpulan orang untuk masuk tanpa izin ke kediaman keluarga Haddad, maka saya Sambudi Haddad, meskipun sudah mati sekalipun tidak akan pernah membiarkan Anda menginjak-injak martabat keluarga Haddad seperti ini. Berkembang dan semakin kuat. Juwono memutar matanya, penuh penghinaan, sebentar lagi, keluarga Haddad akan musnah. Berkembang dan menjadi lebih kuat hanyalah mimpi yang penuh dengan omong kosong, tidak sampai 5 menit, Fernando digiring oleh 2 orang pengawal. Tuan Fernando. Mata Juwono berbinar saat melihat Fernando, dan setelah itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi buruk. Kondisi Fernando saat ini terlalu menyedihkan dan sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Dari atas sampai bawah pakaiannya robek dan berlumuran darah, semuanya berlumuran darah segar. Ada juga bekas pukulan di wajahnya. Kulitnya robek hingga terlihat dagingnya, dan nafasnya sangat lemah, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Tuan Fernando. Mata Juwono memerah dan air mata mengalir deras. Betapa terhormatnya identitas Tuan Fernando, tapi hari ini, dia diperlakukan dengan sangat hina oleh keluarga Haddad. Tuan Fernando, saya, Juwono, sudah datang terlambat. Juwono melangkah maju dan memegang lengan Fernando, air mata tidak bisa berhenti mengalir dan rasa ingin membunuh muncul di hatinya. Sambudi Haddad, harus mati. Keluarga Haddad harus dihancurkan. Tuan Fernando, apa yang Anda rasakan sekarang? Apakah kamu ingin ke rumah sakit? Juwono memandang Fernando dengan prihatin. Tidak perlu, Fernando melambaikan tangannya, suaranya lemah. Juwono, karena Fernando si bajingan ini telah diserahkan kepadamu, tolong bawa orang-orangmu dan keluar dari sini. Jangan halangi aku untuk mendiskusikan bisnis dengan Pak Rahman. Kata Sambudi dingin dan melirik ke arah Fernando lagi. Hei bajingan, aku tidak menyangka bahwa orang di belakangmu adalah Juwono Chandra. Tapi memangnya kenapa? Meskipun dia adalah tokoh besar, aku sama sekali tidak takut. Tapi demi pertumbuhan dan bertambah kuatnya keluarga Haddad, aku akan melepaskanmu hari ini. Tapi kamu harus ingat, kamu tidak boleh melakukan kesalahan terhadap keluarga Haddad dan jika kamu berani berhubungan dengan putriku, aku pasti akan membunuhmu. Bahkan seorang Juwono Chandra pun tidak dapat melindungimu. Tuan Fernando, apa langkah selanjutnya yang harus saya lakukan? Keluarga tahu bahwa Anda ditangkap oleh keluarga Haddad dan kepala Tuan Talib juga telah diberitahu, kata Juwono. Fernando mengangguk dan bertanya, Juwono, jam berapa sekarang? Tuan Fernando, sekarang jam 5.36 sore, kata Juwono sambil memeriksa waktu. Pukul 5.36, masih ada 10 menit atau lebih hingga 6 jam akan tiba. Fernando bergumam, seolah memikirkan sesuatu. Kalau begitu tunggu 10 menit lagi. Setelah selesai berbicara, Fernando terhuyung-huyung, ia terlatih-tatih berjalan ke kursi di aula dan duduk. Sambudi tercengang, Fernando, apakah kamu ini idiot? Aku melepaskanmu, jika kamu tidak pergi apa yang kamu lakukan dengan duduk-duduk di sini? Mungkinkah kamu masih ingin bermalam di sini? Tidak mungkin untuk menginap. Fernando menggelengkan kepalanya, mengambil cangkir teh di atas meja dan Juwono segera maju dan menuangkan air kepada Fernando. Fernando minum beberapa teguk air tersebut ia merasakan rasa hausnya hilang lalu dia berkata dengan ringan. Sudah kubilang, keluarga Haddad, di mata seorang Fernando adalah debu. Sambudi, jangan gunakan penglihatanmu untuk mengukur kemampuan dan latar belakangku. Saya, Fernando, akan membuat keluarga Haddad musnah. Ini semua hanya tinggal menunggu waktu. 10 menit kemudian, kau akan merasakan bahwa fondasi yang telah kau bangun dengan susah payah akan lenyap dan hancur dalam sekejap. Suara Fernando datar, tetapi sangat dingin tidak normal sehingga membuat orang-orang merasa ngeri. Sambudi tercengang dan tidak bisa segera menahan lagi, ia memegangi perutnya dan tertawa besar. Bab 177. Fernando, bisakah kamu berhenti membuat sensasi?
Sambudi Hadat mencengkeram perutnya dan hampir mematahkan ususnya sambil tersenyum. Keluargaku, keluarga Hadat telah membangun semuanya sejak turun-temurun. Ayahku adalah seorang jenderal besar di bidang kemiliteran, dia memiliki jaringan dan hubungan yang sangat kuat. Industri keluarga Hadat ada di seluruh Lautan Timur, dan telah menjalin banyak kerjasama dengan kemiliteran. Fernando, apa kemampuanmu sehingga dapat membuat keluarga Hadat akan hilang dalam sekejap? Anak ini benar-benar bodoh. Rahman Harto, yang menonton dari samping, tidak bisa membantu, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Keluarga Hadat sangat kuat. Bahkan Kasril Sawat, Direktur Cabang Wilayah Timur, mungkin tidak yakin bahwa dia dapat memusnahkan keluarga Hadat dalam sekejap. Anak laki-laki berambut kuning ini, dari mana dia mendapat keberanian untuk mengatakan ini? Apakah mungkin dia berpikir bahwa tangan kanannya adalah Juwono Chandra? Tapi Juwono Chandra ini hanyalah sosok pekerja industri atau semacamnya, tidak ada sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keluarga Hadat, tentu saja tidak mungkin anak ini hanya berbicara omong kosong. Fernando mengabaikan tatapan menghina dari Sambudi Hadat dan Rahman Harto, dan minum lagi. Fernando, karena Anda ingin menunggu di sini 10 menit, saya akan membiarkan Anda duduk di sini 10 menit. 10 menit kemudian, saya ingin melihat bagaimana Anda membuktikan omong besar itu. Sambudi Hadat berkata lagi dengan wajah penuh hinaan. Kuharap kau segera menghilang dari mataku saat waktunya tiba. Saat aku melihatmu, aku merasa mual dan jijik. Tek-tek. 10 menit berlalu dengan sangat cepat dalam sekejap mata. Fernando, sudah 10 menit, sepertinya tidak ada yang terjadi. Sambudi Hadat melihat jam, menyeringai dan berkata, lihat hari ini, masih sangat cerah, dan aku, masih kepala keluarga Hadat, dan kamu Fernando, masih kumuh, tidak ada perubahan sedikit pun. Di usia muda, tidak belajar apa-apa sama sekali, hanya tahu menyombongkan diri, dan masih berani menyombongkan diri di depan saya, cukup pandai berpura-pura. Sambudi Hadat tertawa, seperti anjing yang tengah berduka, keluarlah dari keluarga Hadat. Jika lain kali Anda masih memprovokasi saya, bahkan Juwono Chandra sekalipun tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Fernando menggelengkan kepalanya sedikit. Sambudi Hadat, pandanganmu terlalu kecil, kamu hanya bisa melihat apa yang ada di depanmu. Kamu tidak bisa melihat, kota Lautan Timur, langitnya telah berubah, ia sudah selesai berbicara. Dap dap dap, tiba-tiba terdengar langkah kaki. Tuan, sesuatu buruk terjadi. Seorang pria parubaya berkacamata bergegas keluar dari kamar sebelah, terlihat gugup dan cemas. Ada apa? Kenapa kamu panik? Bersikaplah sopan, tidakkah kamu melihat aku dan Pak Rahman sedang berbicara tentang bisnis? Kamu terengah-engah seperti ini, bukankah ini bisa membuat Pak Rahman tertawa? Sambudi Hadat memelototi pria parubaya itu. Pria parubaya ini, bermarga Wahib, seorang kepala keuangan keluarga Hadat. Dia mengelola dan menghitung pendapatan serta pengeluaran berbagai industri keluarga Hadat setiap hari. Dia memiliki status tinggi di keluarga Hadat. Kondisinya tidak baik, Tuan. Wijaya menjadi pucat, jika ini bukan karena keadaan darurat, saya tidak akan mengganggu Anda. Ada apa? Katakan, di dalam hati Sambudi Hadat tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Baru saja, tabungan keluarga Hadat baik di Bank Nasional, Bank Swisalan, dan Bank Aman semuanya dibekukan. Suara manajer Wijaya bergetar. Dia baru saja menerima berita dan hampir pingsan karena ketakutan. Total aset yang dibekukan 114 triliun. Apa? 114 triliun. Sambudi Hadat tercengang, 114 triliun ini adalah modal kerja keluarganya yang disimpan di bank. Bagaimana mungkin? Siapa yang begitu berani membekukan dana bank keluarga Hadat saya? Apa alasannya sudah diketahui? Tanya Sambudi Hadat dingin. Tidak, saya menelpon bank untuk bertanya, tetapi mereka tidak memberi tahu saya alasannya sama sekali. Wijaya menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Keluarga Hadatku tidak menyinggung orang besar,
kenapa dananya bisa dibekukan? Sambudi Hadad terkejut. Kemudian dia menatap Fernando lagi, sebuah pikiran tiba-tiba muncul, dan segera dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Fernando ini, Juwono Chandra yang ada di belakang layar, tidak punya kekuatan untuk membekukan dana keluarga Hadad. Namun pada saat ini, Fernando duduk di sana dengan tenang. "Tuan, kondisinya tidak baik." Ada suara lain datang. Seorang wanita dengan pakaian kerja hitam, berusia 30-an, datang mendekat. "Ada apa?" Ekspresi Sambudi Hadad sedikit tidak sabar. Dia sekarang ragu siapa yang membekukan dana bank keluarga Hadad. Wanita ini, yang bernama Rahayu, mengatur semua urusan keluarga Hadad. "Tuan, baru saja, Pak Sinaga dan Pak Effendi secara bersamaan menyerahkan aplikasi pengunduran diri kepada saya, mengatakan bahwa mereka akan keluar dari perusahaan Hadad." Rahayu memberitahu. "Apa? Mengapa kedua orang ini mengundurkan diri?" Wajah Sambudi Hadad berubah drastis. Kedua orang ini, orang-orang kepercayaan yang cerdas dan cakap. Keluarga Hadad dapat berada di posisi hari ini karena kerja keras mereka, dan keduanya dihormati lebih dari Sambudi Hadad. Meskipun setelah keluarga Hadad menjadi keluarga ternama pertama di Lautan Timur, Sambudi Hadad juga tidak memperlakukan kedua orang ini dengan salah. Setiap tahun, 10% dari total pendapatan keluarga Hadad dibagikan bonus kepada dua orang ini. Sambudi Hadad sangat menghargai kedua bawahannya ini. Bahkan jika dana bank dibekukan, Sambudi Hadad tidak takut, selama dua orang ini masih berada di sana, tidak lebih dari 10 tahun, dia kembali bisa membalikkan keadaan. Namun, Sambudi Hadad tidak mengerti, mengapa keduanya mengundurkan diri, dia tidak pernah memperlakukan mereka dengan buruk. "Tidak, saya harus menelepon dan bertanya." Sambudi Hadad mengeluarkan ponselnya, "Saya tidak tahu mengapa dana bank dibekukan, tetapi saya harus tahu alasan pengunduran diri kedua orang kepercayaan ini." Sambudi Hadad menelepon Pak Sinaga. "Halo Pak Sinaga," Sambudi Hadad berbicara setelah panggilan telepon tersambung. "Sambudi Hadad, aku sudah berhenti dari pekerjaanku dan tidak lagi membantu keluarga Hadad mengelola properti, jadi kamu bisa memanggilku Sinaga Habil tetapi Pak Sinaga juga tidak masalah. Mulai sekarang, aku tidak akan menyebutmu Tuan." Di sisi lain telepon, ada sebuah suara acuh tak acuh datang. Hati dolar Sambudi Hadad menegang dan bertanya, "Pak Sinaga, mengapa kamu mengundurkan diri? Mungkinkah menurutmu keluarga Hadad memperlakukanmu dengan buruk? Jika kamu merasa itu tidak cukup, kamu dapat berbicara denganku, bahkan jika kamu meminta 20% setiap tahunnya, perusahaan juga akan menyetujui. Keluarga Hadad tidak bisa hidup tanpa Anda." "Maaf Sambudi Hadad, aku sudah memilih tempatku selanjutnya, jadi aku mengundurkan diri," kata Sinaga Habil dengan enteng. "Tempat selanjutnya?" Sambudi Hadad berkata, melihat ke seluruh Lautan Timur, "Apakah ada keluarga lain yang bisa memberimu kenyamanan lebih dari keluarga Hadadku? Selama kamu bersedia kembali, semuanya bisa dibicarakan." "Berhentilah bicara, Sambudi Hadad, aku akan pergi ke tempat berikutnya untuk wawancara. Tempat kerja yang baru berani memberikan aku 10 kali bahkan 100 kali lipat lebih tinggi daripada keluarga Hadad. Aku tidak bisa kembali ke tempat keluarga Hadad lagi." Setelah selesai berbicara, Sinaga Habil menutup teleponnya. Sambudi Hadad tercengang, dan berdiri diam. Sinaga Habil, bawahannya yang paling berharga, yang telah berjuang dengannya selama 34 tahun, ternyata malah telah meninggalkannya. Sekarang tempat Sinaga selanjutnya, siapa yang membuatnya mengundurkan diri dengan begitu tegas? Sambudi Hadad bingung, lalu menelepon Pak Effendi lagi. "Halo, Pak Effendi, saya Sambudi Hadad. Aku tahu itu kamu." Di ujung telepon, terdengar suara pelan. "Sambudi Hadad, saya langsung saja. Sejak saya mengundurkan diri dari keluarga Hadad, tidak mungkin untuk kembali. Anda menelepon saya, tidak ada gunanya." Bersambung ke bab 178. Terima kasih sudah setia di channel ini.
Sampai jumpa pada bab selanjutnya.